Ya, kita mau koordinasi ya malam ini, kira-kira bagaimana skenario besok. Yang jelas kan kita mau lihat bagaimana kondisi terakhir Dr. Tifa dan Mas Roy kan. Apakah mungkin dibawa ke Kejari, Jakarta Selatan, ataukah nanti bagaimana. Nanti kita mau koordinasi, mudah-mudahan bisa koordinasi dengan penyidik dan kemudian juga dengan pihak kejaksaan. Saya sedang mencoba sih sebenarnya berkomunikasi dengan pihak kejaksaan negeri, tapi unfortunately ini kan hari Minggu, ya hari Minggu. Ya tapi mudah-mudahan nanti kita mendapatkan jalur informasi untuk koordinasi tersebut, karena yang kita harus pastikan adalah kondisi kedua beliau harus dalam keadaan yang memang memungkinkan untuk melakukan movement ya, pergerakan gitu. Karena kan sekarang posisinya yang saya dengar ya masih di bawah 50% lah kondisinya gitu. Jadi belum maksimal untuk bergerak ya. Karena masih tadi saya mendengar posisi yang tadi yang saya tahu gitu. Ya, jadi kami sudah menyiapkan surat untuk penangguhan dan atau tidak ditahan ya. Jadi istilahnya bisa penangguhan bisa tidak ditahan karena kan pelimpahan kan. Ini kan kalau sekarang ini masih dalam kewenangan penyidik Polda Metro. Kalau besok kan kewenangannya ketika dilimpahkan sudah kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah pada Kejaksaan Negeri inilah kami kemudian mengirimkan surat, sudah kami siapkan suratnya, tinggal kami sampaikan fisiknya dan mudah-mudahan ada hasil baik besok. Gitu. Besok sekitar jam berapa? Kalau kami nanti dibagi dengan dua tempat, ada sebagian ke sini untuk menemani atau mengawal dua beliau, kemudian di sana nanti ada teman-teman yang sudah siap di sana menyambut ya. Terutama tadi kita berkoordinasi bagaimana surat disampaikan segera sebelum pukul 9 dan mudah-mudahan ada jawaban yang baik. Karena kan kalau mau jujur tidak ada alasan untuk menahan kan. Apa alasannya coba? Alasan subjektifnya kan misalnya melarikan diri nggak mungkin kan. Kemudian menghilangkan barang bukti, berupaya menghilangkan barang bukti apa yang mau dihilangkan. Kemudian berupaya mengulangi perbuatannya sendiri masih debatable apakah itu adalah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau Anda bicara mengenai pembunuhan, pemerkosaan, kan, kemudian korupsi, itu wajar kalau kemudian ditahan karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Tapi kalau ini kan hal seperti ini debatable apakah betul itu adalah sebuah tindak pidana atau bukan. Kalau kami mengatakan itu bukan tindak pidana, yang mereka lakukan adalah sebuah kegiatan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Ketika kemudian dilaporkan pencemaran nama baik dan fitnah, ya harusnya tidak demikian karena yang diteliti adalah dokumen publik oleh dari mantan pejabat publik begitu. Berarti dapat dipastikan untuk esok hari dari Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ikut ya untuk? Belum, tergantung kondisi beliau berdua. Ya, kondisi nanti Bapak. Ya, jadi nanti bagaimana kondisinya, bagaimana koordinasinya, bagaimana rekomendasi dokter kita harus ketahui. Ya. Sudah ada komunikasi belum sih ke mungkin pihak kepolisian terkait pemindahan dilakukan kapan, karena ada informasi bisa dilakukan malam ini, bisa juga esok hari? Enggak, secara informasi yang saya dapatkan ya, karena kan banyak tim yang bekerja kan, itu besok pukul 9, tapi persiapan dari sini ya tentu pukul 7 yang saya dengar. Jadi ya barangkali ada waktu yang lebih lega untuk administrasi dan lain sebagainya kan. Pukul 9 itu langsung ke kejaksaan? Ke kejaksaan langsung. Mudah-mudahan langsung ke kejaksaan ya, karena kalau ke Polda kan jauh malah tambah. Kalau di sini kan dekat itu, jadi sudah gitu. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.